Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, kita kembali lagi di Koperasi Virtual Expo 2021 bersama saya Irgi, dan kita sekarang sudah masuk ke talk show yang seperti tadi dijanjikan, dan Bapak Ibu juga mungkin tadi sudah mengikuti live shopping bersama Vira, dan kali ini saya akan memandu acara untuk talk show bersama dengan para narasumber yang sudah hadir bersama saya di sini. Namun sebelum kita memulai acara talk show ini, perlu saya sampaikan bahwa apa yang kami lakukan di sini, acara Koperasi Virtual Expo 2021 ini sudah melalui tahap prokes, di mana kita yang terlibat dalam acara ini juga narasumber sudah melakukan antigen karena memang ini sudah menjadi satu keharusan. Dan untuk itu Bapak Ibu sekalian, terima kasih kami sampaikan kepada Anda semuanya. Anda masih bisa dan juga masih bergabung bersama kami khususnya untuk acara talk show ini, di mana kami akan mengangkat tema mengenai maju dan mandiri bersama koperasi. Dan sebelum itu kami akan memperkenalkan dulu narasumber yang akan berbicara dan ngobrol-ngobrol sama kita di sini mengenai tema yang nanti akan kita angkat. Sudah ada Bapak Insinyur Luhur Prajarto MM, staf ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga. Selamat siang Pak Luhur. Terima kasih banyak atas waktunya, karena ini hari Minggu Pak. Betul. Hari Minggu, jadi waktunya orang berlibur bersama keluarga, leha-leha. Tapi saya minta kita semuanya ini mengambil waktu Pak Luhur untuk datang ke sini. Paling tidak kita berbicara langsung kepada para Bapak Ibu yang memang sudah terlibat di acara Koperasi Virtual Expo 2021 dari Kementerian Koperasi. Baik, terima kasih banyak Pak Luhur. Dan telah hadir juga di sini bersama kami adalah Bapak Dr. Insinyur Agus Soumami Harja, MMK, Ketua Koperasi Badan Usaha Milik Rakyat Paramasera, koperasi yang membudidayakan kacang koro Pedang dan memproduksi tempe berbahan baku kacang koro. Selamat siang Pak Agus. Selamat siang. Iya. Kumaha damang Pak Agus? Alhamdulillah. Karena Pak Agus ini tidak bisa bohong nih namanya ya. Di belakangnya ada Soumami Harja. Baik. Pak Agus, saya mohon izin karena kita memang sudah melakukan antigen. Nanti kita pada saat waktu ngobrol-ngobrol, mungkin kita bisa nggak usah pakai masker supaya suaranya itu bisa terdengar oleh semuanya. Kebiasaan. Iya, nggak apa-apa Pak. Itu memang udah harus kebiasaan yang memang kita terapkan sekarang ini. Baik, bicara tentang tema yang kita angkat kali ini adalah maju dan mandiri bersama koperasi. Ini kan memang satu hal yang memang sangat menarik nih Pak Luhur. Maju dan juga mandiri bersama koperasi. Ini ada maksud di balik tema ini nih Pak. Sebenarnya definisi maju dan juga mandiri bersama koperasi ini maksudnya seperti apa sih Pak? Dan ini ditujukan kepada siapa? Mohon penjelasannya Pak Luhur. Baik, Pak Irgi, Pak Agus, Pak Bayu sekalian, para pemirsa ya. Kita bicara koperasi, jadi maju dan mandiri bersama koperasi. Kita tahu bahwa koperasi ini merupakan salah satu pilar ekonomi. Iya. Ya. Jadi kita tahu ada BUMN, ada perseroan terbatas, dan salah satunya adalah koperasi. Koperasi kita ini kalau kita telusuri ya, ini sudah didirikan atau melalui kongres pertama ya, tahun 1947, di mana Bung Hatta waktu itu sebagai inisiator mencetuskan koperasi di Indonesia. Nah, terkait dengan itu, perkembangan koperasi berjalan terus sesuai dengan tingkat pendidikan dari masyarakat setempat. Dan yang perlu diingat bahwa di dalam koperasi tadi adalah bagaimana prinsip gotong royong koperasi tadi. Ya. Di samping ada prinsip-prinsip lainnya yang ada di perkoperasian. Karena kita kalau berbicara prinsip koperasi ini tidak terlepas dari prinsip yang sudah ditetapkan oleh ICA. Hampir sama itu nanti ya. Keanggotaannya terbuka ya. Di samping itu bagaimana peran kepada masyarakatnya, bagaimana mengembangkan jaringan usaha koperasinya ya. Di samping itu bagaimana meningkatkan pendidikan anggota, melakukan pendidikan anggota. Nah, maka dari itu perkembangan koperasi di Indonesia perlahan dan mudah-mudahan tapi pasti insya Allah lah nanti kita bisa maju. Ya, kan ibaratnya orang lahir, bagaimana si bayi tadi belajar berdiri, merangkak, berdiri, berjalan, lari. Nah, inilah ibaratnya koperasi tadi maju, dan nantinya bagaimana majunya tadi ada kemandirian tadi. Baik, baik. Itu, tapi bicara tentang itu semua Pak, saya berasumsi dari tema kita ini, tandanya dari Kementerian Koperasi sendiri
saya punya asumsi bahwa di masyarakat ini masih ada orang-orang yang belum berpikir bahwa koperasi itu menjadi satu hal yang penting ya Pak. Maksudnya keinginan masyarakat untuk membangun koperasi dan kesadaran bahwa dengan bergabungnya di koperasi ini memiliki mungkin keuntungan atau manfaat lah paling tidak. Seperti itu. Apakah benar? Ya, itu yang tadi yang perlu pendidikan kepada masyarakat juga tadi ya. Sebagai contoh begini ya, di masyarakat petani ini ya, nih Pak Agus ini karena juga koperasi yang bidangi usaha di Koro Pedang. Kalau petani beli pupuk misalnya, ya 20 kilo, sementara harus jauh dia. Ini kita bicara ekstrim koperasinya di daerah pedesaan. Dia jauh-jauh mendapatkan pupuk 20 sampai 30 kilo naik sepeda. Wasting time kan? Wasting time. Itu tadi. Tetapi kalau ini mereka berkumpul dalam wadah koperasi petani-petani tadi, koperasinya dia sebagai penyedia pupuk, otomatis koperasinya akan bekerja sama atau membeli ke produsen pupuk tadi. Nah, ini kan mudah. Betul. Makanya tadi itu dengan bergabung kepada koperasi, otomatis apa yang tadi menjadi kendala di masyarakat tadi bisa dikurangi karena sudah diantisipasi oleh koperasinya. Oke, jadi dengan bergabung dan juga memang berdirinya sebuah koperasi itu semua hambatan-hambatan itu akan tersolusikan ya tanya Pak ya? Iya, karena peran koperasi tadi Pak, ini disepakati oleh pengurusnya, ada pengelolanya. Baik. Setuju Pak, saya sangat setuju sekali. Nah ini saya beralih ke Pak Agus mungkin Pak ya. Ini kan Pak Agus sendiri kan boleh dibilang satu koperasi yang menginspirasi lah Pak. Karena umurnya pun boleh dibilang kan masih muda 1 tahun tapi sudah sangat menginspirasi gitu Pak dan sangat maju lah gitu dengan budidaya kacang koro pedang memproduksi tempe berbahan baku kacang koro. Baik, saya Pak mohon izin mau tanya dari hal yang basic aja dulu Pak. Ini 1 tahun yang lalu Bapak mendirikan koperasi ini, itu awalnya apa Pak mulanya? Awalnya kenapa kami berinisiatif harus membuat koperasi ya. Itu oke. Jadi agak panjang nih ceritanya. Nggak apa-apa Pak, itu yang diperluin. Kalau boleh saya sedikit nambahin Pak, kenapa Bapak berpikir koperasi tidak korporasi atau perusahaan lah? Ya, agak panjang ini ceritanya. Jadi koperasi BUMR Paramasera, ada kata BUMR ya, Badan Usaha Milik Rakyat. Badan Usaha Milik. Ya, itu sengaja kami cap BUMR ini supaya kami tetap berpikir ini milik rakyat. Ya. Meskipun sekarang kan baru memulai ya. Jadi awalnya ini kata mandiri ini menarik bagi kami nih. Mandiri karena saya punya banyak kesempatan bersama teman-teman itu keliling-keliling Indonesia lah. Dari pantai-pantai terluar, ke gunung-gunung, kemana-mana. Saya melihat ini potensi kita ini luar biasa gitu ya. Yang menarik adalah kondisi di masyarakat sampai hari ini, katakanlah satu contoh ya, misalnya ya. Dan tadi mungkin juga kenapa kok kami bergerak di tempe gitu ya. Kok nggak yang wow gitu ya. Betul, ada banyak jenis usaha atau banyak pilihan kok industri di tempe gitu, wow gitu ya. Nah, karena kami melihat sampai dari mulai pesisir pantai ya di Papua, bahkan di Wanam yang jauh antah berantah, kemudian ke gunung-gunung juga kami lihat semua orang kita pemakan tempe. Ya. Indonesia banget tuh Pak. Indonesia banget, tempe itu Indonesia banget ya, tempe. Nah, kemudian kami melihat bahwa isinya tempe adalah kedelai. Betul, kacang kedelai. Iya. Dan seolah-olah tempe itu identik dengan kedelai. Nah, padahal yang namanya kedelai sampai hari ini impornya luar biasa. Impor ya Pak ya? Impornya luar biasa. Jadi impor kedelai itu kalau tahun 2020 lah ya, katakanlah itu 2,5 juta ton. Per tahun? Tahun 2020. Baik. 2,5 juta ton. 2019 2,7 juta ton. Ya, per tahun ya. Jadi kalau dikalkulasikan kurang lebih 17 sampai 18 triliun satu tahun pemerintah atau pengusaha Indonesia membeli kedelai dari Amerika deh yang paling banyak. Baik. Karena pastinya impor itu dari mana-mana Pak ya. Kalau untuk
makanan ya, karena kedelai itu ada kita impor kedelai untuk makanan, ada juga kita impor bungkil kedelai untuk pakan. Ya. Itu lebih banyak lagi. Jadi untuk bungkil kedelai ini kita impor sampai hampir 4 juta ton. Ya. Bahkan ada saat sekali 4,5 juta ton ya. Jadi itu untuk pakan ternak. Jadi kalau kita pakan ayam sekarang kayaknya ayam sih kita mandiri ya, nggak impor ayam. Iya. Ya, cuman isi pakannya ya sama tetap aja. harusnya gitu impor. Kan? Impor, pakan ikan, pakan ayam, pakan ya unggas ya ikan, banyak sekali impor. Jadi saya pikir kenapa gitu. Nah kebetulan saya kan pernah yaitu tadi dengan pengalaman keluar daerah, kami melihat di Indonesia ini banyak sekali sebenarnya alternatif bahan baku yang ada di kita. Baik. Ditanam mudah tumbuh di Indonesia. Sumber daya alam lah Pak ya? Ya, baik. jadi kalau kita berteori ya katakanlah kita gunakanlah gitu apa yang kita miliki yang dikembangkan. Nah, jadi satu saat saya pernah di daerah Situbondo, itu biasa saya suka jogging lah kalau pagi-pagi. Iya. Pak Luhur daerah Situbondo ke atas tuh, di daerah Paiton ke atas tuh ada perkampungan. Ada ibu-ibu waktu itu menjemur kedelai, menjemur kacang koro, putih bersih besar. Wah ini bagus sekali saya bilang. Kemudian saya minta ada 10 biji kali saya bawa ke rumah, saya tanam di Bogor. Nah setelah saya tanam cepat sekali tumbuh, jadi besar. Mau diapakan nih gitu. Nah ketika saya coba goreng keras, ini nggak cocok digoreng. Kemudian saya kebetulan pernah tinggal di Thailand. Kami 6 tahun di Thailand. Itu jadi karena kangen tempe, ya istri saya belajar deh buat tempe. Ragi bisa minta teman-teman, kalau ada oleh-oleh minta Indonesia, minta apa? Saya minta ragi, saya bilang gitu kan. Kedelai banyak di sana karena impor juga. Ternyata gampang bikin tempe itu. Semua orang Indonesia pasti bisa bikin tempe. Nah, jadi ketika saya pulang ke sini, saya coba deh mah bikin tempe. Ternyata bagus. Yang kacang koro ini. Lah, ini kenapa kita harus impor begitu banyak? Jadi tadinya Bapak juga berimprovisasi lah gitu ya dengan bahan bakunya yang biasa dari tempe, akhirnya dari kacang koro. Iya. Karena nah itu loh setelah bisa jadi tempe, saya cari literatur begitu banyak loh. Ternyata memang tempe itu asli dari Indonesia, dari Nusantara lah. Zaman dulu khususnya dari Jawa, kreasi leluhur sebelum tahun 1600-an. Ya, berarti 400 tahun yang lalu ya. Nah, dan bukan dari kedelai. Waktu itu belum ada kedelai. Kedelai itu masuk Indonesia ya, yang katakan kedelai lokal melalui orang-orang Cina, kemudian ditanam di sini mereka buat tahu. Iya. Nah, sebagian buat kedelai. Nah, itu tahun 1750-an. Iya. Nah, sejak itu mulai kedelai dipakai. Kata delai sendiri itu artinya kacang hitam. Mungkin sekarang kedelai hitam. Ya, banyak dipakai buat kecap. Itulah yang dulu dipakai buat tempe. Jadi saya bilang kalau gitu bikin tempe nggak usah kedelai, aneka kacang dibuat. Ternyata benar. Jadi zaman dulu itu bukan kedelai, di Jawa, di Jogja itu banyak tempe benguk, ya. Dan teman-teman juga di literatur saya lihat banyak sekali yang meneliti tentang kacang-kacangan loh. Kenapa kita nggak kesini lagi gitu? Nah, jadi kata mandiri inilah yang membuat. Karena dalam pikiran saya kalau 17-18 triliun satu tahun, itu kenapa nggak dibelikan ke petani saja? Rasa kebangsaannya itu langsung timbul ya Pak ya, nggak rela ya Pak ya? Iya, ke petani kita saja. Jadi petani kita punya penghasilan, punya pekerjaan, punya penghasilan. Ekonomi berkembang di masyarakat. Ya, jadi bisa men-switch dari import menjadi ekspor bahkan kalau bisa gitu. Betul. Nah, jadi itu mengapa kata mandiri tadi. Jadi kita harus maju mandiri. Terus saya kan banyak teman-teman, Kang katanya, itu kan susah gitu. Ya susah saya bilang kalau sendiri-sendiri. Iya. Nah, kalau kita bareng-bareng ya, membuat kelompok lah ya. Kita buat koperasi. Iya. Ya pasti bisa gitu. Nah, jadi sejak itulah kami pikir yuk kita buat koperasi saja. Baik. Dan kita tahu kan dari para leluhur pendiri bangsa ini mengamanatkan dalam pasal 33 ayat 123 bentuk yang paling pas untuk perekonomian Indonesia yang bersifat orang Indonesia yang zaman dulu itu sangat gotong royong. Ya. Ya. Itu adalah koperasi. Itulah koperasi. Oke. Jadi agak lambat mungkin tapi nggak apa-apa kita mulai lagi. Baik. Gitu, ini menarik, baik bagus.
Tapi memang ini nanti akan saya tanyakan lagi latar belakang mungkin kenapa akhirnya koperasi itu sendiri yang saya bilang kenapa tidak korporasi. Tapi sebelum itu Pak, saya mau ke Pak Luhur dulu nih. Karena saya juga mau bertanya kaitannya dengan tema kita nih. Karena ini kan tadi setelah saya sampaikan bahwa tandanya memang masih ada masyarakat yang belum sadar untuk mendirikan satu koperasi gitu Pak ya. Karena mungkin masih berpikir individu gitu. Nah, ini yang pasti saya mau nanya juga ke Pak Luhur nih, menurut Bapak sendiri nih, bicara soal kemandirian gitu ya, koperasi di Indonesia ini rata-rata itu ada di tahap mana Pak? Masih berjalan kah atau memang sedang berkembang-kembangnya, memang sudah bagus, jadi sudah merata lah, setiap koperasi ini sudah sangat mandiri gitu Pak? Apa memang kita masih dalam tahap baru berkembang? Karena kalau dibandingkan dengan negara-negara lain kan, maksudnya di luar Indonesia, saya melihat ada kayak lembaga-lembaga yang memang sudah sangat besar, kalau saya boleh sebutkan gitu, kayak misalnya klub bola Barcelona, itu kan kayaknya sudah mendunia gitu Pak ya. Nah, kita sekarang balik ke Indonesia. Kalau kita bicara koperasi di Indonesia, apakah ada yang udah sampai ke tahap mana nih Pak sebenarnya? Baik, jadi kita bicara koperasi di Indonesia, ya memang sekarang ini jumlah koperasi ya yang aktif ini ada 127.124 unit di seluruh Indonesia. Banyak tuh. Yang sebelumnya ini jumlahnya pernah mencapai 212 ribuan. Wah, tandanya menurun dong Pak. Ya, kenapa menurun? Kan menaikkan di situ kan? Silakan Pak. Jadi menurunnya itu ini tadi. Karena koperasi ini merupakan kumpulan orang per orang, perseorangan atau badan hukum, ya, yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi dan tentunya dengan ekonomi kerakyatannya tadi. Nah, ini kan pemerintah itu juga ingin mensejahterakan masyarakat. Betul. Ya, kepada kelompok, kepada individu, petani. Ya. Nah, ini rupanya ada memang sekelompok tadi ya ingin memanfaatkan fasilitas pemerintah. Oke. Makanya dia membentuk koperasi. Jadi tidak didasari saya itu perlu membentuk koperasi enggak. Dari Pak Agus tadi kan, karena koperasi rekan-rekan petani Koro Pedang mereka kumpul memang membutuhkan. Nah, kalau ini enggak, bentar lagi kalau kita bentuk koperasi ada dana muncul. Kalau sudah niatnya itu, tunggu kehancurannya. Makanya tadi jumlahnya booming tadi. Betul. Ya, dan memang tidak menutup kemungkinan waktu itu memang ada satu upaya bagaimana membangun koperasi. Jadi istilahnya waktu itu tumbuh sangat pesat koperasi itu. Nah, ternyata dalam perkembangan tadi setelah dievaluasi, istilahnya banyak koperasi-koperasi itu akhirnya tidak bisa tumbuh dan berkembang karena anggotanya tadi yang sudah membentuk tidak komitmen, pengurusnya juga tidak punya komitmen. Akhirnya ya sudah, badan hukum sudah keluar, tetapi dia tidak bisa melaksanakan aktivitasnya. Maka tadi mencapai 212 ribuan. Akhirnya menurun jadi 127 ya, ribu. Terus kita punya program waktu itu, yaitu bagaimana tahun berapa tuh Pak? Kisaran mulai tahun 2015 sampai 2019. Ya, itu namanya reformasi koperasi. Reformasi koperasi tadi tidak berdasarkan kuantitas, tapi kita mengarah ke kualitas. Ya, koperasi-koperasi nanti kita data, diantaranya adalah toolsnya untuk aktifnya suatu koperasi adalah kapan dia bisa melaksanakan rapat anggota tahunan. Ya, kalau bicara tahunan artinya apa? Berarti 1 kali minimal. Padahal di dalam undang-undang koperasi itu boleh melaksanakan rapat anggota. Ya, jadi bukan tahunan, anggota. Nah, yang setiap tahun tadi makanya disebut rapat anggota tahunan. Nah, tetapi kalau dalam perjalanannya tadi anggota menghendaki sesuatu yang perlu segera dimunculkan rapat, misalnya ini ada potensi pasar, ulang ya. Kita kok punya potensi tapi kita belum arah ke sana. Nah, perlu kita usaha ke sana. Nah, ini usul kepada pengurusnya dilaksanakanlah rapat anggota. Nah, itu boleh ya. Rapat anggota setiap bulan juga boleh. Tetapi yang kunci setiap tahun tadi. Ya, jadi berarti tandanya dari sisi pemerintah sendiri itu mencoba menyeragamkan skema koperasi itu di Indonesia gitu Pak. Itu salah satu kuncinya adalah rapat anggota tahunan. Nah, kalau
Ada rapat anggota tahunan, artinya pengurus ini bertanggung jawab dalam pelaksanaan program yang sudah disusun. Jadi di koperasi itu juga punya program kayak pemerintahan, Pak. Iya. Jadi dia bagaimana merencanakan RAPP koperasi, rencana pendapatan anggaran belanja koperasi, mulai 1 Januari sampai 31 Desember. Nah itu dia bertanggung jawabkan seperti apa. Mau rugi mau untung harus dilaporkan. Kalau ini pengurus ini nawaitunya dan masyarakat anggotanya tadi sepakat membentuk koperasi tadi. Nah tadi singkat cerita tadi begitu perjalanan tadi kita reformasi koperasi, yaitu dengan mengutamakan kualitas, ini sampai ke 127 ini tadi. Akhirnya mereka secara bertahap ya akhirnya membubarkan diri gitu kan ya, dengan himbauan kita itu ya. Nah, dari 127 ini kalau tadi tahapan-tahapan mana, ini juga menarik, Pak. Ya, kita ada undang-undang Cipta Kerja yang mungkin bisa kita sitir terkait dengan kriteria berdasarkan asetnya. Nah, ini kita lihat karena koperasi kan punya aset. Nah, ini yang menarik memang untuk koperasi yang skala mikro, ya ini jumlahnya dari 127.000 tadi ada 115.738. Wah, ini yang skala mikro nih. Iya. Yang skala kecil ini ada 9.566 unit. Baik. Yang besar kurang lebih 1.300-an. Nah, keberadaannya ya, ini di tingkat kabupaten ya, karena kita itu ada koperasi di tingkat kabupaten, kalau memang keanggotaannya itu tadi di kabupaten kota ya. Ini jumlahnya 116.472. Di tingkat provinsi artinya koperasi tadi memiliki keanggotaan itu ada di 3 kabupaten kota di provinsi yang bersangkutan tadi itu. Nah, ini jumlahnya ada 7 ribuan, Pak. Nah, yang di tingkat nasional ini ada kurang lebih 3 ribuan, Pak. Baik. Nah, yang nasional ini yang biasanya dia keanggotaannya besar-besar, Pak. Bisa sampai lebih dari 1.000, Pak, keanggotanya. Tersebar di seluruh provinsi. Baik, tandanya memang sosialisasinya kalau begitu menurut saya sih memang sudah sangat menyeluruh ke seluruh Indonesia, Pak ya. Karena ini kan masuk di Indonesia aja udah dari tahun 47. Dari 40. Betul, tapi memang yang harus dikontrol oleh pemerintah ini bagaimana tiap-tiap koperasi ini menjalankan si manajemennya gitu, Pak. Tadi, betul. Baik, nah bicara manajemen saya akan kembalikan lagi nih ke Pak Agus. Saya mohon izin nih, Pak. Ini saya pengen tahu nih, Pak, karena baru 1 tahun aja tapi kita sudah undang ke sini, ini pasti ada sesuatu, Pak. Baik, kembali lagi ke Pak Agus nih. Pak Agus, kan gini, kalau saya ngelihat Pak Agus secara pribadi gitu ya, saya ngelihat kayaknya Pak Agus sendiri sebenarnya punya potensi untuk lebih mendirikan PT aja, Pak, daripada koperasi sebenarnya. Tapi kan apakah ada alasan apa yang menguatkan Bapak akhirnya lebih memilih koperasi gitu loh? Kan tidak cuma kebetulan aja Bapak karena menemukan bahan baku tempe tiba-tiba dijadikan kacang koro, tapi akhirnya kenapa? Padahal kan itu kan ide yang cemerlang menurut saya, Pak. Kalau Bapak bikin sebuah PT itu mungkin keuntungan pribadi lebih besar gitu. Silakan, Pak, silakan, Pak. Oke, makasih Riki, ini pertanyaannya luar biasa nih. Jadi begini, sebelum berdiri koperasi BUMR Paramasyara ini, kami ini ada beberapa teman ya, seangkatan, kakak kelas, mungkin kebanyakan kakak kelas ya, di IPB. Dan ada yang dari ITB, ada yang dari ITB, dari beberapa lah, kami nggak eksklusif ya. Yang sebelumnya kami ada satu kelompok ya dari orang-orang yang thinker, memang yang concern dari awal terhadap kondisi masyarakat, khususnya petani, pengrajin, UKM lah, yang golongan masyarakat rendah ya, masyarakat ekonomi bawah ya. Jadi kami tahu bahwa 89,7% jadi pengusaha ya yang berusaha sendiri di Indonesia ini terdiri dari usaha-usaha mikro. Jadi itu angkanya, datanya dari teman-teman dari Kemenkop juga. Ya, saya terpaksa belajar karena waktu itu saya diminta menjadi pembicara untuk UKM. UKM tiba-tiba lah, saya siap saja. Nah, bagaimana mau meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Ya kita harus meningkatkan UKM ini, termasuk petani. Nah, jadi dari awal kita concern adalah mensejahterakan
petani masyarakat, meningkatkan ekonomi golongan bawah lah katakanlah. Jadi ini kita harus bekerjanya dengan bawah. Kalau begitu ya jauh dari mau usaha sendiri. Ya, bilang teman-teman tuh juga ada niat mulia lah Pak. Udah pensiun kan udah bosen gitu kan dengan pekerjaannya. Jadi kami concern, ayo kita gimana? Itu teman-teman kami itu ya itu membuat namanya Gerakan Kerjasama Usaha Rakyat. Nah, yang kami realisasikan setelah tahu, paham gitu dalam bentuk koperasi. Oke, kita koperasi karena kalau kita cari investasi atau apa sifatnya kembali ke PT lagi, ya itu makan bagi kami mungkin udah lewat dah itulah gitu. Udah lewat dalam arti ya bukan hanya untuk kelompok saja gitu Pak. Ya, betul. Dan kami melihat juga bahwa sebenarnya koperasi ini punya potensi yang jauh lebih besar dari hanya sekedar PT. Gitu. Ya. Koreksi kalau misalnya saya salah Pak. Apakah memang triggernya salah satunya adalah karena masa pandemi? Boleh jadi sebelum pandemi sedikit, kemudian ada pandemi. Nah, gini. Jadi teman-teman sudah mulai memikirkan itu ya tentang apa yang kita bisa kontribusikan setelah mereka mendirikan Gerakan Kerjasama Usaha Rakyat. Waktu itu benar. Waktu awal-awal pandemi kita tinggal di rumah. Ya. Nggak bisa kemana-mana awal-awal itu. Terus banyak di grup chatting-chatting tentang ketahanan pangan. Saya bilang, saya nggak khawatir kalau sampai 2 tahun, maaf ya, jangka panjang gitu, karena kami di sebelah rumah saya ada lahan 400 meter. Baik. Kecil, tapi kami tanamin apapun yang ada di situ. Jadi ada ubi-ubian, ada kacang-kacangan, ada ikan, ada ayam, yang sifatnya circular ya. Jadi dihasilkan di situ, dikembangkan di situ, pakannya dari limbah situ gitu lah. Jadi saya ke Papua bawa ubi, saya ke Lamongan bawa ubi, bawa uwi, ya. Jadi kemana-mana yang bisa dikembangkan, kembangkan. Jadi nah dengan kita rajin sedikit saja, makan merasanya bisa deh gitu, sekeluarga, sama tetangga sedikit. Nah jadi kami melihat bahwa kemandirian itu ya, kalau kita mau mengangkat masyarakat, ya dari apa yang ada di sekitar itu saja. Dan dikerjakan secara bersama-sama. Dikerjakan nanti kalau karena masyarakat, ya harus bersama-sama. Gitu. Jadi nanti misalnya kalau kami punya uwi, ya kita ditepungkan kemudian jadikan kue. Lah itu kan pengrajin UMKM bisa juga. Betul. Mengembangkan gitu ya. Ya itu tadi contohnya, kalau misalnya kita punya kacang, dibuat tempe, lah UMKM bisa buat tempe juga. Nah yang nanam siapa? Petani. Nah, jadi dari situ kami pikir kalau untuk bergerak membantu bangsa ini, ya kontribusi kami yang alhamdulillah sempat dapat kesempatan untuk kuliah, zaman dulu mudah gitu kan, sempat juga bekerja di mana-mana, ya rasanya ya apalagi kalau umur-umur segini kalau bukan berpikir untuk masyarakat gitu kan. Jadi memang kami pasti larinya ke koperasi. Jadi pol lah kita ke koperasi. Baik. Terima kasih banyak Pak Agus. Saya kembali lagi ke Pak Luhur. Pak Luhur, ini kan kalau mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Agus tadi itu, ada individu-individu yang memiliki niat mulia, ya kan? Bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan orang lain, bahkan orang banyak lah gitu Pak. Akhirnya lahirlah sebuah koperasi gitu. Sebenarnya kan kalau misalnya ada banyak sekali Pak Agus lainnya di beberapa daerah tersebar di Indonesia, sosialisasi mengenai koperasi ini bukan hal yang dibilang susah untuk Kementerian Koperasi untuk memasyaratkan koperasi lah, bahwa dengan bergabungnya atau mendirikan koperasi itu masyarakat akan lebih sejahtera gitu. Nah, saya kembali kepada Kementerian Koperasi nih Pak ya. Kementerian Koperasi sendiri itu bagaimana nih mencari Pak Agus lainnya gitu Pak, untuk memancing masyarakat untuk mendirikan satu koperasi. Karena gini, saya ini hanya pemikiran yang sangat dasar Pak. Karena untuk mendirikan satu koperasi itu kan harus dijalani atau dijalankan oleh manajemen yang bagus gitu. Ada leadership-nya gitu, ada siapa yang akan nge-lead-nya, yang memimpinnya. Harus ada kepercayaan kepada koperasi yang nanti akan dijalankan gitu dari masyarakat. Nah, itu bagaimana Pak? Perannya dari pemerintah sendiri, dari Kementerian Koperasi untuk mencari Pak Agus yang lainnya. Baik, sulit sekali dijawab pertanyaannya Pak ini. Tapi kan mungkin ini salah satu cara yang harus kita ini Pak solusikan lah gitu. Betul tadi, jadi kalau membuat atau mencari Pak Agus ini tadi yang ada saya ini, itulah di dalam pembentukan koperasi tadi itu ada yang disebut inisiator tadi itu Pak. Betul. Ya, inisiator inilah tadi
dia gedok tular dengan satu dengan dua orang yang mungkin mempunyai visi dan misi yang sama tadi. Oke. Ya, itu penggaliannya di situ. Ya, nanti bisa kalau ternyata sudah sepakat kita punya usaha ini dan nanti bisnisnya dan wadahnya milik koperasi. Nah, tadi inisiator yang sudah. Nah, bagaimana memunculkan inisiator tadi kan itu ya, kan betul, itu, betul, kan Pak, betul. tidak gampang itu kan. Makanya di Kementerian Koperasi juga ada program namanya kita juga mengangkat namanya Local Heroes. Jadi bekerja sama dengan pemerintah daerah gitu, Pak? Enggak, ya kita juga menggali kepada potensi-potensi masyarakat, ya kita juga bekerja sama dengan kawan-kawan di pemerintah daerah dan mungkin juga lembaga-lembaga yang mereka kan ada asosiasi-asosiasi yang memang dia punya anggotanya itu UMKM. Nah, UMKM ini yang tadi kalau dia berdiri sendiri itu mungkin akan kesulitan. Makanya dia berbentuk pada koperasi sendiri. Nah, inilah local heroes ini yang harus kita angkat di sini. Si inisiator ini, Pak ya? Ya, inisiator ini kita dorong, kita masifkan ya, kita dengan kerjasama dengan perguruan tinggi, dengan pemerintah daerah. Lah, disitulah juga nanti bisa ini dikembangkanlah dalam suatu wadah inkubator koperasi. Nah, kita juga punya IKOPIN. IKOPIN ini juga salah satu perguruan tinggi di Indonesia yang basicnya koperasi adalah IKOPIN, Pak. Manajemen Koperasi Indonesia. Jadi kurang lebih tandanya dari Kementerian Koperasi sendiri sudah mempersenjatai lah kalau boleh dibilang dengan edukasi dong, Pak ya, sama inisiator ini. Karena kan pastinya kan ada lokal hero yang memang ditargetkan oleh pemerintah untuk merangsang masyarakat untuk mendirikan koperasi. Begitu, Pak? Ya, nah di samping itu Kementerian Koperasi juga punya namanya petugas penyuluh koperasi lapangan (PPKL). Ini juga sebagai ujung tombak kita. Di samping dia mendampingi koperasi, ini juga kalau ada kelompok masyarakat yang mau membentuk koperasi, nah difasilitasi oleh mereka, Pak. Nah, ini jumlahnya memang masih sedikit, Pak. Baru 1.235 tersebar di seluruh Indonesia. Sementara kondisi geografis ini sangat menantang. Kita di Papua, Papua Barat, Maluku Utara ini mereka kadang-kadang perlu untuk membentuk koperasi, tetapi keterbatasan dari PPKL kita ini. Tapi ini itu bisa, apalagi sekarang sudah ada secara digitalisasi. Jadi untuk penyuluhan bisa dilakukan secara virtual. Inilah kemajuan teknologi tadi. Ini salah satu. Dan kemarin juga kita mengangkat mengenai transformasi teknologi, Pak, digital lah, gitu kan, Pak. Oke, baik, Pak. Ini berarti kan memang butuh kerja keras lah, Pak ya. Nah, mungkin saya mau bertanya kepada Bapak. Saya kan waktu tadi kan kita sempat ngobrol-ngobrol nih sebelum kita mulai. Ada satu kemudahan-kemudahan yang saat ini sudah diberikan oleh pihak Kementerian Koperasi gitu ya untuk pendirian koperasi, Pak, dari jumlah anggotanya awal gitu ya, startingnya gitu dari berapa orang, boleh disampaikan, Pak? Ya, gimana, boleh. Pak? Jadi pada tahun 2020 itu kan sudah dipersiapkan oleh pemerintah, kami programnya Pak Jokowi, yaitu Omnibus Law. Omnibus. Ya. Omnibus Law itu sangat menarik, Pak. Ya, apa itu, Pak? Itu beberapa undang-undang dijadikan satu. Ya, menjadi Baslo tadi itu. Nah, ini ada kurang lebih 82 undang-undang yang digodok bersama. Nah, itu kalau itu digodok satu persatu, itu butuh waktu sampai bisa 50 tahun, Pak. Tetapi ini diwadahi dalam Omnibus Law tadi. Nah, yang menarik di situ ada beberapa pasal ya, khususnya kalau dicermati di dalam Undang-Undang Omnibus Law tadi, mulai halaman 527 itu berbicara tentang koperasi dan UMKM. Ya, pasal 85 kalau tidak salah sampai 105. Nah, di situ diantaranya terkait dengan koperasi, melihat keinginan atau animo masyarakat, terutama kaum milenial. Ini kan bonus demografi nanti kita capai di 2030. Kalau kita tidak bisa maksimalkan bonus demografi ini, kita akan susah payah lagi. Nah, ini kita dengan melihat potensi-potensi tadi, makanya di dalam pembentukan koperasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja tadi dan turunannya adalah peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM. Jadi dalam
pembentukan koperasi cukup 9 orang pada 9 awalnya. orang. Ya. Kalau di dalam Undang-Undang 25 tahun 92 masih 20. Tapi tahun 2021 ini sekarang sudah Ya, berubah dari ya. 20 jadi 9 orang. 9 orang Ya. ya. Nah, 9 orang pun dengan kemajuan digitalisasi tadi, karena kita sudah masuk ke industri 4.0, Ya. makanya di dalam inisiator tadi itu boleh dilakukan secara daring. Nggak harus virtual. datang ke Jakarta. Tidak harus, ya. Ya, Boleh ya. dilakukan itu secara daring. Nah, disitulah kita kemudahan-kemudahan tadi ya. Baik. Nah, nanti secara daring pun sudah terbentuk, tanda tangan pun sudah tidak harus tanda tangan basah yang sekarang ini menjadi permasalahan. iya. Inilah kemajuan Digital teknologi. juga bisa ya, Pak, Digital ya? juga bisa, yang penting otentik. Nanti Ya. katakanlah nanti KTP-nya, nah ini kan bisa selfie dengan KTP-nya ini saya. Oh iya, Nah, betul. Sekarang itu sebagai sudah bukti begitu, Pak. otentiknya. Baik, Gitu. baik. Dan yang lebih menarik lagi, ini juga karena masyarakat di Indonesia ini juga mayoritas adalah Muslim, makanya dibuka peluang di dalam Undang-Undang Cipta Kerja tadi itu, Pak. Aha. Koperasi boleh mengelola berdasarkan prinsip syariah. Oh, bagus. Ya, inilah Baik. kemudahan-kemudahan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat, termasuk kaum milenialnya tadi, untuk bisa membentuk koperasi. Dan jadinya lebih modern nih, Pak ya. Lebih Nanti milenial. bicara maju tadi, Pak. Betul. Menarik. Sebelum saya beralih ke Pak Agus lagi, Pak Agus saya mau ke partisipan dulu nih, Pak. Karena kan Bapak Ibu ini mengikuti talk show yang kita laksanakan ini melalui Zoom. Jadi Bapak Ibu apabila nih dalam pembicaraan kita ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan, silahkan dituliskan atau diketik pertanyaan tersebut di kolom chat. Nanti pertanyaan tersebut akan kita bacakan, tapi tolong di mention atau misalnya paling tidak diberitahu pertanyaan ini mau ke siapa? Ke Pak Luhur atau ke Pak Agus? Ya, oke. Baik, saya akan kembali lagi nih. Tadi ke Pak Luhur, tandanya memang dari sisi pemerintah sendiri memang sudah memberikan kemudahan, salah satunya kan persyaratannya itu tidak harus terlalu banyak lah gitu. Dan tidak udah harus ke Jakarta, pokoknya lewat digital pun bisa lah gitu. Ini Bapak rasakan nggak, Pak Agus? Kan Bapak kan tadi 1 tahun yang lalu ya, Pak ya? Iya. Apa memang belum ada ketetapan itu, Pak? Oke. Iya, kebetulan karena kami juga dari awal ingin membentuk koperasi, tentu pendekatan-pendekatan kami lakukan dengan pertama di Bogor ya. Di Bogor ada dinas koperasi, kami konsultasi karena niatnya awalnya juga ingin menjadikan koperasi yang baik dan benar, jadi kami ikuti. Nah, kalau kemudahan itu kan sebenarnya bisa jadi sulit kalau memang dipikir ribet gitu kan. Iya. Tapi kalau karena kita memang komit, jadi ya diikuti aja persyaratannya. Jadi rasanya nggak sulit lah. Nggak sulit ya, Pak ya? Ada salah ya dibetulin. Oke Pak, apa kurangnya dipenuhi gitu kan. Nggak sulit ya. Dan apalagi sekarang ini mungkin teman-teman di Kemenkop setelah interaksi sama kami, wah ini bisa perlu dibantu nih koperasi para masyarakat ini gitu kan. Jadi jauh lebih gampang lagi. Ya, Ya. oke. Baik, tapi kan sekarang gini Pak, kalau Bapak lihat sekarang nih, apalagi kan Bapak ikut nih dalam acara Koperasi Virtual Expo. Ini kan inisiasi dari Kementerian Koperasi. Ya, Tandanya memang ada sosialisasi mendorong setiap koperasi itu bertransformasi ke digital. Apakah para masyarakat sudah bertransformasi full ke digital? Sedang ya. Sedang ya, Pak? Sedang. Kami sudah mulai ada juga dengan ya digital mungkin belum sempurna, tapi website sedang kami kembangkan. Kemudian marketplace kami sudah dihubungi kontak, sudah bisa pesen di Shopee atau di Tokopedia. Oke, ada marketplace Pak ada ya? juga misalnya dari teman-teman dari Ekosis marketplace. Karena kebetulan saya gampang berteman lah. Jadi banyak teman-teman muda juga waktu di Kementerian Kelautan Perikanan di KKP kami bina startup dan itu banyak marketplace. Jadi saya bilang kenapa nggak bantu kayak, oh iya Pak, dan mereka juga tahu kegiatan saya berdatangan. Jadi sebagai generasi yang kita udah agak 55 ke atas ya apa yang bisa kita lakukan kecuali merangkul mereka. Iya. Dan jujur kami mencari teman-teman muda yang mau bergabung dengan kami untuk bantu di sisi itu. Kolaborasi lah Pak ya? Iya, kolaborasi dan ini potensi luar biasa kalau saya lihat ya. Itu tadi aja angka kedelai aja kan begitu sekian triliun. Masa sih ini bukan jadi potensi pasar yang besar? Iya. Ya, itu baru kedelainya belum nanti olahannya kan.
Saat ini para Masera sendiri untuk produksinya sudah sampai berapa besar, Pak? Gini, bedanya dengan mungkin koperasi-koperasi lain ya, mereka tuh memang bermula dari permasalahan meningkatkan efisiensi produksi pemasaran ya. Kalau kami tadi bilang kan kami bermula dari ide, dari tanggung jawab para individu yang membentuk gerakan kerjasama usaha rakyat itu. Jadi kami meng-create komunitas. Ya. Nah, jadi itu tentu tidak bisa lama ya. Cuma tidak bisa sebentar. Nah, tapi kami lakukan itu memang sebelum koperasi ini ada. Jadi saya secara individu dan teman-teman kalau saya ke Papua, saya bawa 5 kilo bagi itu seorang 200 gram, 200 gram. Kemudian saya monitor di Facebook, di apa, monitor. Begitu kami ke Aceh, ada teman di Aceh kirim. Begitu kami ke jalan ke Sumedang, bagi-bagi gitu. Ada yang minta lagi, bagi-bagi lagi. Nah, itu sudah berbuah. Nah, kemudian ketika itu mereka sudah ada, saya bilang, oke, sekarang berarti sudah bisa produksi dan tidak sulit. Nah, apa yang harus kami lakukan? Kami lakukan kemudian adalah bagaimana agar yang mereka tanam harus kami bisa beli. Nah, jadi konsen para masyarakat ke depannya sebenarnya bukan lagi ditanamnya. Nah, tapi kalau dibilang tanam berapa, saya rasa kalau dengan teman-teman yang bukan kami training sendiri, itu ada di Banyuwangi. Kami datang Banyuwangi, Bondowoso, kemudian ke Situbondo, terus ke Magelang, Wonogiri. Saya jalan, tuh jalan aja berdua sama istri saya sedang jalan-jalan. Sampai ke Aceh, ke Lampung ya. Di situ ternyata dari teman-teman ada informasi bahwa loh ada yang banyak yang sudah nanam kacang koro. Kemudian mereka inisiasi bikin grup, kemudian di Facebook lain-lain komunikasi, Pak, kita harus berkolaborasi, ayo dong, gitu kan. Ada ide membuat asosiasi koro pedang nasional. Oke Pak Agus saja ketuanya, kita urusin gitu. Jadi komunikasi itu sebelum koperasi ada, kami sudah ada itu. Jadi kalau dibilang udah berapa produksinya, kalau yang pastinya besar sekali, asosiasi yang terpisah. Ya, karena ini baru introduksi ya. Ya, kalau 200-300 ton saja sih sudah ada. Wah, itu besar Pak ya? Sudah ada, dan kalau sekarang ada kami punya kekuatan untuk membeli dan mempercepat di industrinya, petani tinggal tanam. Nah, dan kami jujur, kalau belum kuat di mengambil industrinya, ya jangan tanam banyak-banyak dulu. Nanti bilang, Pak, kok saya udah tanam, Bapak nggak beli gitu kan. Nah, itu yang mungkin nanti kami mencoba ya tadi transformasi digital penting karena komunikasi begitu intens. Supaya semuanya balance ya Pak ya? Informasi, nah ini kami mau balancekan. Apa yang kami lakukan? Yang kami lakukan adalah kami lakukan training buru-buru untuk antisipasi jangan sampai petani-petani ini nggak kebeli. Jadi kami melakukan training pembuatan tempe ya, ke Sumedang misalnya, ya. Kemudian di Bandung. Ada pengrajin di Cianjur, di Sukabumi, di Lampung yang kami motivasi, yang tadinya petani koro ya di Lampung ada, mereka sudah produksi, dan itu bermula juga dari kami kunjungan ke lapangan, mereka selalu mengeluh, Pak nggak ada yang beli kacangnya. Saya bilang kalau mengandalkan saya kan bukan bandar waktu itu ya harus dibuat koperasi, dan nanti saya akan upayakan bagaimana koperasi ini nanti bisa bergerak di industrinya, di hilirnya, supaya bisa menarik apa yang mereka produksi. Nah, jadi sekarang itu yang kami gencarkan, dan alhamdulillah ternyata kacang koro ini tidak hanya jadi tempe, udah jadi bakso, udah jadi dodol, udah jadi susu, jadi udah banyak produknya. Ya tinggal sekarang kami cari juga, ya kan kami baru setahun, belum punya dana cukup, anggota kami masih terbatas. Berapa banyak Pak anggotanya? Anggota kami sekarang baru 97-an. Dari pendirinya itu sekitar 20 sekian lah. Ya, anggota barunya mana? Yaitu para petani yang tadi, para petani yang minta tanam, ayo dong tanam. Oke Pak, nah, ini benihnya, sementara dari kami benihnya nanti kembangkan. Tapi persyaratan dari awal, oke, kalian bapak-bapak, ibu-ibu, kami bina, tapi jadi anggota koperasi ya. Baik. Nah, jadi mereka nanti jadi anggota koperasi. Nah, makanya kami tidak membuat dari awal iuran itu tidak mahal. Karena kalau kami disesuaikan Pak ya. Mahal,
Dan katanya ya, teorinya betul nih, nanti tanya Pak Luhur ya. Karena anggota koperasi iurannya sama lah, iuran pokok sama. Kami iuran pokok cuma 100.000. Kenapa? Kami akan berhadapan dengan petani-petani yang cuma punya berapa meter lahan kan. Kalau kami minta 1 juta, mereka wah katanya. Iya, gitu kan. Cuman iuran bulanan cukup 10.000 saja. Itu pun oke lah, sementara belum siap. Ya ini bibitnya, ini usaha tempe dulu, nanti udah jalan baru bayar atau sekalian dipotong dari pembayaran ke kami kacang koronya misalnya. Nah jadi kami memang menyentuh masyarakat di bawah ya, dan ya tidak gampang, tapi juga bukan yang bukan nggak doable, ini doable asal dia tuh tadi, kalau kami betul-betul concern, ketemu mereka, ajarin. Saya minta training itu banyak, saya bilang oke, online aja ya. Online, jadi sok ada kacangnya, ada raginya, kita kirim kayak seperti ini. Ya, dan sekarang kan teknologi udah di mana-mana, kalau Zoom atau ini kan gampang. Nah, jadi alhamdulillah ya, masanya itu membuat kita bisa bergerak ya, meskipun dalam masa-masa yang pandemi begini, tetap karena teknologi ada dan gampang sih bikin tempe. Iya. Satu kali bikin, dicontohkan aja, besoknya udah ya ada yang langsung jadi, ada kurang sedikit, ketiga kali, keempat kali udah pinter. Oke, baik Pak Agus. Ini kan jadi menarik nih Pak ya, karena kita bicara kacang koro aja ternyata jadi melebar kemana-mana ya Pak Luhur ya. Seru banget. Baik Pak Agus, ini saya mohon izin juga Pak Luhur, saya juga mau memutarkan satu video ini mengenai pengolahan kacang koro. Bisa jadi kan ini sebuah inspirasi dan jadi ada kolaborasi nih kalau Anda tiba-tiba berminat memproduksi dan juga menanam kacang koro, akhirnya bekerja sama dengan Pak Agus. Kami aja, baik kalau begitu Bapak Ibu, kita akan putarkan satu video mengenai pengolahan kacang koro. Selamat menyaksikan. Saya Agus Mami Harja, saat ini sedang aktif rajin ke daerah-daerah, ketemu dengan petani, dengan pengrajin, itu setiap ke pelosok. Saya ketemu masyarakat kecil, dari nelayan sampai ke petani di pegunungan, selalu ada tahu atau tempe. Ketika saya ingat tahu dan tempe, itu kedelainya hampir semua impor. Nah, itu bahwa selama kita tidak tahan pangan kita tidak bagus, kita tidak berdaulat, kita tidak akan pernah menjadi bangsa yang besar. Kita punya banyak kacang-kacangan, ini diantaranya ada kacang Canapalia atau kacang koro pedang. Ini luar biasa sekali, bisa dijadikan tempe. Ya, itu tumbuh di mana-mana dan gampang. Ini bisa menjadi pendapatan petani. Ini tempe yang sedang kita siapkan. Perlu kita sudah dijual secara umum, kemudian kita coba trial, dimasukkan ke warung, dan alhamdulillah rata-rata habis. Pangan kita harus benar-benar bisa diproduksi di dalam negeri, bisa dikembangkan dan dimakan, disukai oleh masyarakat sendiri. Jadi dari bahan-bahan pangan lokal yang ditanam oleh para petani kita mendapat keuntungan ekonomi. Semakin banyak inovasi yang dibuat, semakin menarik pangan kita, menarik generasi muda. Nah, generasi muda itulah sebenarnya yang bertanggung jawab untuk menciptakan inovasi-inovasi sehingga makanan kita bisa diterima oleh kita sendiri dan juga oleh masyarakat di luar, sehingga ke depan kita bisa ekspor makanan. Teman-teman, ini kita mau contohkan cara menanam, memangkas kacang koro supaya produktivitasnya tinggi. Jadi menurut Kang Jumroni itu kita pertahankan 6 daun pertama. Jadi hitung 1, ya ini daun nomor 1, ya ini nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Nah ini nomor 6 kita patahkan sini, pangkas, buang, ya ini dibuang. Oke, nanti akan tumbuh dari sini di pinggir-pinggir juga tunas. Dan kalau nanti udah makin tinggi dibuang juga, jadi ratanya sini aja. Ini usia 7 minggu setelah tanam, Bapak Ibu sekalian, dan pada minggu kelima
Setelah tanam, kami lakukan pemotongan Oke. atau pruning ujung paling atas. Ya, tujuannya supaya Supaya untuk mendorong atau memulai fase generatif pembungaan. Seperti itu ya, Pak ya. Sukses Mbak Ika ya. Amin, Luar insya biasa. Allah. Ya, ini tempe kanavalianya. Ini Nanti dari sini bahan bakunya. tempe kadavalia Ya. yang akan diproses dari kacang. Dari kacang koro sini. Kacang koro yang Oke. kami tanam di sini. Terima kasih. Sukses ya. Kalau 1 kilo ini kalau ukuran segini Mana? ya, itu bisa mencapai kisaran 15, Pak. 15 bungkus. 15 bungkus. Iya, 1 kilo jadi 15 ya. 15. Oke, ini Ini tempe koro produksi Cianjur, buatan Bapak siapa? Pak Arifin. Pak Arifin. Nih, Pak Arifin nih. Saya kira tadi ini tempe biasa. Tempe biasa. Itu fisiknya Pak, yang di samping Bapak. Ini kan? Ya. Nah ini saya coba ya. Rasanya enak, memang agak berbeda dengan tempe dari kedelai. Ini enak. Salah satu pengembangan komoditas yang sedang diupayakan oleh pemerintah adalah kacang koro sebagai alternatif atau substitusi impor kacang kedelai. Industri berbasis kacang kedelai Indonesia sangat bergantung pada impor. Saya juga memberikan apresiasi kepada Koperasi BUMR Paramasera sebagai salah satu inisiator budidaya tanaman kacang koro melalui komunitas petani yang tergabung dalam Asosiasi Koro Padang Nasional. Keberhasilan pengembangan komoditas kacang koro perlu komitmen dan dukungan seluruh pihak seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta atau off-taker, perguruan tinggi, dan stakeholder lainnya. Baik, boleh kita kasih apresiasi untuk video yang tadi kita perlihatkan. Itu adalah pengolahan kacang koro dari BUMR Paramasera yang dipimpin oleh Pak Agus. Wah, luar biasa. Ini harusnya kita ngobrol-ngobrol begini sambil makan tempe kacang koro ya Pak ya? Betul. Iya. Saya kapan-kapan mau cobalah Pak Agus. Baik, baik. Terima kasih banyak Pak. Nah, ini memang saya melihat kan tadi pengolahan kacang koro ini kan ada tersebar di berbagai daerah ya Pak Agus ya? Tandanya kan memang ada satu faktor kesulitan nggak Pak? Karena ini kan ada beberapa daerah, quality controlnya seperti apa Pak? Begini, pertama kami sendiri yang mengembangkan. Ya. Jadi sudah lama sebenarnya. Jadi gini, sebenarnya sebelum kami ada koperasi, tempe koro ini sudah kami produksi. Ya. Ya, yaitu tadi ketika saya ke Jawa Timur menemukan kacang koro, kemudian saya udah kasih ke beberapa orang dan sampaikan. Tapi waktu itu mungkin permasalahannya adalah harga kedelai masih murah. Ya, jadi kalau harga kita beli dari petani ya dengan harga kedelai dari impor itu masih belum bisa bersaing. Oke. Nah, momennya kejadiannya adalah tahun ini awal tahun tanggal 1, 2, 3 Januari itu ramai sekali di media sosial, di surat kabar, itu para pengrajin tahu dan tempe mogok produksi.
Karena bahan bakunya tinggi. Harga kedelai impor tiba-tiba dari 6.500, 6.000 naik menjadi 8.500, 9.000 sampai 9.500. Ini efek pandemi pasti, Pak? Bisa Enggak, jadi? Pasarnya waktu itu permintaan Cina sekarang banyak sekali. Jadi ya itu akan selamanya kita akan tergantung pasar. Ya waktu itu Cina kalau kita beli hanya 2,7 juta ton lah katakanlah. Cina beli 85 juta ton. Oh, jadi kalau Amerika kalah. bilang ya pembeli banyak, ya pasti harga naik lah katakanlah. Nah, kemudian kami membuat tempe dan sudah biasa. Kemudian standarnya kami sudah buat, kami juga ajukan BPOM, halal yang semua prosesnya sangat ketat. Mereka periksa betul. Jadi katakanlah SOP sudah ada di kami. Meskipun tentu namanya SOP ya belum maksimal lah. Ya, kami juga kerjasama dengan Rumah Tempe Indonesia, dengan Kopti, Gakoptindo, supaya bisa ada kolaborasi ke depannya. Nah, kalau dengan petani, ya tadi pengrajin ya, dan sebenarnya ini gampang gitu. Jadi seluruh orang Indonesia itu bikin tempe itu bisa. Ya, hanya masalahnya nanti kalau mereka disiplin, cuci yang bersih, prosedurnya diikuti, nggak banyak masalah. Bahkan informasi dari teman-teman, tempe koro ini jauh lebih, koro Padang ya, jauh lebih tahan disimpan gitu ya, di lemari es atau apa. Jadi higienis dibuatnya nggak ada masalah sih, kecuali kalau standar itu tadi mungkin begini. Kalau kita mau pasarkan ke pasar-pasar yang supermarket, ekspor ya, mungkin itu harus ada standar yang ketat ya, SOP yang ketat. Nah, pengalaman saya dengan bahkan mereka jauh lebih simpel. Kalau di Lampung itu pasarnya, ada teman saya ya, pasarnya itu untuk para di Lampung banyak perkebunan. Di perkebunan lagi kalau panen kopi itu ribuan orang. Jadi dia buatnya cepat sekali dan tadi yang di video itu simpel saja. Jadi tadinya potensi untuk pengolahan dan juga pemasarannya sendiri memang besar banget ya Pak ya? Ya, di Indonesia semua pemakan tempe. Iya betul. Nah Pak, sekarang gini bicara tentang tempe koro ini, Bapak sendiri apakah memang sudah mempatenkan belum Pak? Karena saya dengar kan tahu tempe kedelai itu kadang kita kalah cepat karena patennya itu udah ada di luar Indonesia gitu Pak. Gini itu, orang Indonesia ini orang dari awalnya, dari dahulunya baik sekali. Jadi informasi teknologi itu ya apalagi untuk masyarakat kita ya silakan saja gitu. Jadi paten, mungkin kalau paten merek lah, mereknya mungkin jangan dong kita patenkan gitu. Tapi kalau orang membuat tempe koro, saya kasih deh semua caranya. Nggak usah pakai paten, asal mereka jadi anggota koperasi. Maksud saya sih patennya lebih ke arah Indonesia gitu loh Pak. Ya maksudnya jangan dicolong sama negara lain. Ada satu, orang Indonesia terlalu baik kadang-kadang ya. Mereka kayak tempe ini kan di luar negeri berkembang pesat sekali. Iya. Karena mereka tahu benefitnya dari proses fermentasi oleh Rijo Foods terhadap kacang-kacangan ya. Itu di luar negeri menjadi makanan yang sehat. Ya, tapi aneh nih, ada yang aneh. Makanya saya agak kesel juga sih kadang-kadang. Orang dari luar negeri belajar tempe, mereka bawa kacang sendiri. Kacangnya misalnya ada orang dari Afrika bawa ke Indonesia belajar tempe, dia bawa kacangnya, tolong dong. Karena mungkin dia berpikir bahwa dengan mempelajari membuatnya, dia akan buat di negaranya. Iya, buat di negaranya, tapi dengan kacang mereka. Nah, ya kan jadinya nanti kita malah di sini pakai kacangnya Amerika untuk kacangnya luar negeri gitu. Iya. Mana benefitnya untuk petani gitu kan? Iya. Jadi satu hal mungkin sebelum nanti jangan sampai saya lupa ya. Jadi ini kami itu moto kami sekarang untuk gerakan kami para masyarakat dan koperasinya ini, mari makan apa yang petani kita tanam. Jadi ikut mensejahterakan mereka ya, juga. Artinya Pak, ya kalau makan tempe aja sih masa sih harus dari luar ya, dari petani kita aja sih. Iya betul Pak. Saya suka banget Pak sama tempe. Iya, tapi kan ada kenapa nggak tempe kedelai aja, kedelai lokal? Ya silahkan. Cuman masalahnya yang namanya kedelai lokal itu kedelai yang tadi datang dari Cina tahun 1700 sekian, dan kedelai itu ada varietas atau tanaman subtropik, dibudidayakan apa saja di sini, yang hari ini produktivitasnya masih sangat rendah. Jadi pemerintah tuh udah 10 tahun lebih membuat program kedelai lokal,
tapi hasilnya masih sulit. Sementara ini sudah siap untuk ditanam dengan sangat sederhana di masyarakat. Oke, jadi lebih potensial Pak ya. Potensial. Baik, baik. Pak Agus, terima kasih banyak. Nah, saya akan beralih ke Pak Luhur. Ini terima kasih untuk pertanyaan yang sudah masuk nih Pak dari audiens, dari Bapak Ibu yang nonton di talk show kita ini. Baik, ini Pak dari Aulia dari Banyuwangi nih Pak. Pertanyaan untuk Pak Luhur, tantangan seperti apa yang dihadapi ketika Kemenkop melakukan digitalisasi untuk UMKM dan dari tantangan tersebut, digitalisasi yang berfokus pada sisi mana untuk mengembangkan UMKM di Indonesia pada penjualan produk, pendataan bisnis atau ada yang lainnya? Silakan Pak Luhur. Baik, makasih Bu Aulia ya atas pertanyaannya. Jadi kita memang kalau kita berbicara koperasi tidak terlepas dari UMKM selaku anggotanya, Pak. Iya. Berbicara digitalisasi juga tidak terlepas dari tingkat pendidikan. Nah, ini erat sekali. Makanya tantangan yang dihadapi oleh Kementerian Koperasi dalam rangka digitalisasi tadi adalah SDM-nya. SDM. Ya, kita tahu masyarakat kita punya HP. Tapi nggak tahu cara makanya. Tidak fasih lah ya. Tidak fasih atau tidak dipergunakan untuk yang semestinya supaya ini katakanlah dia pebisnis. Ya. Nah, bagaimana mengakses pasar? Ya, betul. Nah, dia hanya untuk sekarang lebih banyak mainnya TikTok, Pak. Nah, TikToknya itu tadi. Nah, ini memang makanya tantangan tadi adalah SDM kita ini kadang-kadang belum melek tentang digitalisasi tadi itu. Nah, ini makanya programnya adalah bagaimana kita mengedukasi, meliterasi kepada mereka. Nah, untuk usaha mikro sendiri ini dengan jumlah hampir 64 juta, Pak. Nah, ini yang sudah terhubung ke onboarding ya untuk mereka supaya memasarkan produknya tadi ini dari target 30 juta ini baru mencapai 16,4 juta, Pak. Baik. Ya, ini melalui kemarin ada Bangga Buatan Indonesia. Ya, ini kan kita sosialisasikan bagaimana di situ terjadi digitalisasi ya supaya UMKM kita tadi bisa memasarkan produk-produknya tadi. Ya. Nah, terkait dengan itu memang dari sekian banyak tadi kita melalui Undang-Undang Cipta Kerja lagi tadi, Pak. Nah, ini bagaimana transformasi informal menuju formal. Banyak usaha mikro kita ini yang belum punya nomor induk berusaha. Padahal itu sangat dibutuhkan. Ya, kalau nanti ada program-program atau mungkin dia mau melakukan kontrak kerjasama, pasti usaha menengah dan besar kan tanya punya nomor induk berusaha atau tidak. Itu kan salah satu persyaratan. Betul. Nah, perbankan pun kalau mau nanti mengambil kredit pembiayaan pasti ditanya itu usahanya apa, sudah terdaftar belum. Nah, ini kita makanya kita literasi, kita edukasi supaya dia melakukan transformasi dari informal ke formal tadi. Baik. Inilah yang tantangan dan ini nanti akarnya ke sana. Nah, terkait apakah itu di sektor penjualan atau pendataan bisnisnya. Jadi memang tadi melalui pendataan tadi akan bisa diketahui. Jadi prinsip dari datanya tadi harus penting dulu. Nah, Kementerian Koperasi dalam kaitan ini melalui Undang-Undang Cipta Kerja nanti sebagai wali data tunggal tentang UMKM. Makanya kita perlukan data-data tadi itu. Nah, baik. ini rekan sekali tadi. Tandanya diharapkan kesadaran dari pelaku koperasi sendiri ya. Kita tidak menutup kemungkinan karena tadi SDM-nya belum semuanya mengikuti. Ini peran pemerintah daerah juga sangat kental sekali bagaimana mengencourage mereka, mengedukasi dan mungkin diberikan kesempatan kita punya pusat layanan usaha terpadu di daerah. Ini bisa memberikan pendampingan bagi pelaku usaha nanti kalau untuk mendapatkan nomor induk berusaha tadi. Jadi pendataan punya lagi ya, Pak. Ya. Baik, Pak Luhur. Ini mungkin lewat talk show ini juga apa yang disampaikan oleh Pak Luhur ini bisa tersampaikan kepada Bapak Ibu yang mungkin ada di daerah-daerah dan apa yang juga disampaikan oleh Pak Agus tadi mungkin ini juga bisa menginspirasi ya Pak ya. Karena kalau saya sendiri sebenarnya masih banyak pertanyaan Pak, tapi waktu kita yang terbatas. Tapi terima kasih banyak untuk Bapak Ibu tadi khususnya dari Ibu Aulia kalau nggak salah ya. Itu yang tadi memberikan pertanyaan melalui kolom chat kita dan sudah dijawab oleh Pak Luhur, mudah-mudahan terjawab. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Pak Agus dan juga Pak Luhur yang sudah memberikan kesempatan waktunya untuk datang ke sini berbagi ilmu kepada kita semua di sini. Mudah-mudahan
di lain waktu kita bisa ketemu lagi. Tapi sebelum kita berpisah, mungkin ada closing statement Pak dari Pak Luhur sendiri. Mungkin saya sedikit mungkin bertanya bahwa strategi untuk memandirikan sebuah koperasi itu seperti apa Pak? Berkaitan dengan tema yang memang kita angkat kali ini. Makasih Pak Edi. Jadi kita berbicara koperasi. Koperasi ini kan self regulation sendiri, ya. Oleh karena itu bagaimana membentuk suatu identitas koperasi tadi. Baik. Yang pertama perlu didukung dengan partisipasi. Ya, partisipasi ini ada partisipasi anggota. Jadi anggota di sini tidak hanya, mohon maaf ini bagi koperasi-koperasi yang lain, mungkin kalau anggotanya masih hanya sering pinjam. Tapi bagaimana selain pinjam dia juga saving di situ. Dia punya andil katakanlah ide-ide, ya. Itu disampaikan ke koperasinya supaya koperasi bisa berkembang. Jadi partisipasi tadi itu. Ini antara pengurus aktif, antara pengurus dengan anggota tadi, makanya perlu ada member education ini untuk membangkitkan anggota tadi supaya betul-betul memiliki koperasi. Karena anggota itu sebagai pemilik dan pengguna, pelanggan. Baik. Nah, yang kedua adalah legal framework. Legal framework dalam arti di sini adalah koperasi tadi setelah mendapatkan anggaran dasar koperasinya tadi harus segera diurai ke anggaran rumah tangga. Dari anggaran rumah tangga diurai lagi apakah perlu peraturan-peraturan khusus oleh pengurusnya. Di samping itu tentunya harus melihat ketentuan perundang-undangan yang berlaku di negara kita. Kalau kita bicara koperasi, tentunya undang-undang koperasi. Bicara UMKM, tunduk ke situ lah. Kalau mungkin dengan sektor lain, mungkin ada Kementerian Perindustrian atau mungkin Kementerian Pertanian, lihatlah di situ. Jadi jangan sendiri-sendiri tadi. Baik. Nah, yang berikutnya masalah kapital, modal tadi. Modal. Perlu. Nah, memang tadi kalau modalnya kurang, nah ini dengan adanya koperasi tadi, ya ke depan, karena kita kan koperasi yang maju, koperasi yang modern, itu bagaimana bisa membentuk suatu ekosistem. Digitalisasi tadi perlu. Daya saing tadi meningkat kalau anggotanya tadi punya partisipasi yang kuat. Nah, dengan ekosistem tadi, koperasi modern tadi bisa sebagai off-taker. Produk-produk tadi, Pak Agus tadi ini, luar biasa ini Pak. Kapital ini bank akan datang. Datang modal tadi itu. Lembaga keuangan pastinya akan dengan tangan terbuka ya Pak ya? Terbuka. Kunci terakhir adalah sustainability, keberlanjutan tadi. Karena dengan mempertimbangkan keberlanjutan, insya Allah ini identitas koperasi tadi akan kuat. Barcelona contohnya. Banyak koperasi-koperasi di luar negeri. Mondragon, Fonterra ini koperasi susu, luar biasa. Baik. Terima kasih banyak Pak Luhur. Dan terakhir ini singkat saja Pak. Ini untuk closing kita juga dari Pak Agus karena berkaitan dengan maju dan mandiri bersama koperasi. Mungkin ini menjadi satu closing statement dari Pak Agus. Kenapa kita harus kuat dengan koperasi, Pak? Tidak ada bangsa yang besar yang tidak mandiri pangan. Ya. Kemudian mari makan apa yang petani kita tanam. Karena apa yang dibelikan keluar impor itu nanti akan dibeli petani. Petani menjadi punya pekerjaan. Nah, tapi dari pengalaman kalau mesti kan masing-masing kerja sendiri itu repot. Tadi disampaikan oleh Pak Luhur ya. Jadi kita harus berkelompok menjadi satu koperasi ya, dan koperasi tidak perlu banyak sebenarnya. Yang banyak tuh anggotanya. Ya, nah jadi dengan begitu kita bisa maju bersama. Indonesia maju, mandiri pangan, koperasi maju, Indonesia sejahtera. Baik. Terima kasih banyak Pak Agus. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak kepada Pak Agus dan juga Pak Luhur. Yang saya tangkap di sini bahwa dari obrolan kita ini memang sangat seru sekali bahwa kita harus ada kesadaran dan juga komitmen untuk mensejahterakan bangsa kita ini melalui koperasi di Indonesia. Terima kasih banyak sekali lagi kepada Pak Agus dan juga Pak Luhur atas waktunya. Terima kasih banyak dan terima kasih banyak atas partisipasi dari Bapak Ibu sekalian yang ikut talk show bersama kami. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini sangat-sangat bermanfaat tentunya untuk Anda semuanya. Bapak Ibu sekalian, saya akhiri saja talk show kita kali ini dan sehabis ini kita akan break dulu 15 menit menuju live shopping. Jadi Anda boleh istirahat tapi tetaplah bersama kami di Koperasi Virtual Expo 2021. Saya Irgi Ahmad Farezi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.